Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam seri renungan kita tentang Kitab Suci Katolik. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas apa itu Kitab Suci. Hari ini, kita akan menggali satu pertanyaan yang menarik dan seringkali belum banyak diketahui. Bagaimana sebenarnya Kitab Suci itu dibentuk? Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa Kitab Suci turun langsung dari langit, lengkap seperti yang kita baca sekarang. Namun sesungguhnya, pembentukan Kitab Suci adalah proses panjang, melibatkan sejarah, pewahyuan ilahi, penulisan manusiawi, dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita mulai dari yang pertama, Perjanjian Lama. Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama mulai ditulis sekitar abad ke-13 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Teks-teks ini mencakup sejarah bangsa Israel, hukum Taurat, Mazmur, kebijaksanaan, serta nubuat para nabi. Tapi yang menarik, tidak semua kitab langsung ditulis. Banyak kisah di Perjanjian Lama diturunkan secara lisan, dari generasi ke generasi, sebelum akhirnya ditulis. Mengapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat kuat dalam tradisi lisan. Mereka menyimpan dan menghormati sabda Tuhan dalam hati dan menghafalkannya. Lalu, dalam peristiwa-peristiwa penting sejarah mereka, seperti pembuangan ke Babel, muncul kesadaran untuk menuliskan semuanya agar tidak hilang. Dan inilah yang menjadi awal penulisan Kitab Suci. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, Perjanjian Baru. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat. Awalnya pewartaan ini disampaikan secara lisan, namun seiring waktu, agar ajaran Kristus tetap lestari, beberapa murid Tuhan mulai menuliskannya. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis antara tahun 65 hingga 100 Masehi. Lalu muncullah kisah para rasul, surat-surat Paulus, dan kitab Wahyu. Tapi bagaimana semua ini akhirnya dikumpulkan jadi satu kitab suci? Disinilah Gereja Katolik berperan sangat penting. Selama ratusan tahun, berbagai tulisan rohani beredar. Tapi tidak semuanya dimasukkan ke dalam kitab suci. Ada banyak tulisan yang tidak otentik, bahkan menyesatkan. Maka gereja, dengan bimbingan Roh Kudus, melakukan proses kanonisasi, yaitu menentukan kitab-kitab mana saja yang sungguh berasal dari inspirasi Allah dan layak dimasukkan dalam kitab suci. Proses ini mencapai puncaknya dalam Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartago tahun 397, di mana daftar kitab-kitab suci Katolik ditetapkan. Jumlahnya 73 kitab, terdiri dari 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Katekismus Gereja Katolik artikel 120 menyatakan, gereja berdasarkan tradisi rasuli menetapkan kitab-kitab ini sebagai kitab suci yang utuh. Artinya, kitab suci yang kita miliki saat ini adalah hasil dari proses pewahyuan, penulisan, dan penyaringan oleh gereja yang dilindungi oleh Roh Kudus. Mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa kitab suci bukan hasil karangan manusia, tapi hasil kerja sama Allah dan umatnya sepanjang sejarah. Dan Gereja Katolik, dalam terang Roh Kudus, adalah penjaga otentik sabda Allah. Dan untuk mengenal kitab suci dengan benar, kita harus percaya bahwa gereja dan kitab suci tidak terpisahkan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Alkitab yang kita baca bukanlah buku yang tiba-tiba jadi, tetapi hasil dari perjalanan iman umat Allah yang panjang dan penuh kesetiaan. Boleh saja banyak orang membaca Alkitab, tapi hanya Gereja Katolik yang dibimbing oleh Roh Kudus, yang menjaga dan menjelaskan makna sejati dari kitab ini sejak awal mula. Maka, mari kita mensyukuri anugerah ini.
Bacalah kitab suci dengan penuh hormat. Pandanglah setiap halaman sebagai buah kasih Allah dan rahim gereja. Karena kitab suci bukan milik pribadi, melainkan warisan suci umat beriman. Sampai bertemu di episode berikutnya, Tuhan memberkati, dan jangan pernah lelah untuk jatuh cinta pada sabdanya.